Jadi gini, ada beberapa tiga hal paling tidak ya. Kalau menurut saya arti relevan atau relevansi dari Resi Gudang. Ya. Saya pada waktu itu kita tahu Undang-Undang Resi Gudang itu kan tahun 2006 ya, sudah keluar. 2006? Iya, sudah lama sekali. Tapi di amandemen Pak. Di amandemen. Di amandemen. Penting 2011. Ya. Intinya poinnya pada waktu itu adalah kenapa sih kok kita mengusulkan Resi Gudang atau dulu terkenalnya warehouse receipt system itu WRS ya. Nah, saya ikut terlibat di pembahasan WRS ini dalam 2 periode sebagai dosen di PB. Pada waktu itu saya kepala pusat studi pembangunan, kepala pusat studi pembangunan pertanian dan pedesaan PSP3 di PB, dan kemudian pada waktu saya deputi Menko Perekonomian mulai 2005-an. Nah, seingat saya atau ya sampai sekarang saya kira masih relevan. Ada 3 poin gitu. Kenapa kok WRS atau sistem Resi Gudang SRG ini merupakan sesuatu yang sebenarnya berpotensi besar gitu untuk membantu terutama pertanian, ya, terutama pertanian kita. Yang pertama adalah bahwa sistem ini ya, dengan perlindungan undang-undang dan perlindungan hukum yang sangat jelas, dan sistem dalam arti termasuk di dalamnya ada perbankan, kemudian ada sistem jaminan mutu, ya, ada gudang, ada investor, ada produsen. Sistem itu secara keseluruhan ini mampu memberikan tambahan pendapatan kepada petani. Jadi konteksnya adalah sebenarnya ini adalah suatu sistem yang bisa dipergunakan oleh petani untuk meningkatkan pendapatannya melalui pemanfaatan dari fluktuasi harga. Nah, ini yang pemikiran awalnya. Jadi bahwa fluktuasi harga itu sebenarnya berpotensi untuk memberikan income kepada petani, gitu loh. Kalau bisa dia kelola. Ya. Nah, Resi Gudang ini sebagai mekanisme untuk mengelola. Mau tidak mau kita harus akui, meskipun saya salah seorang yang selalu ingin mengatakan jangan buru-buru menghakimi tengkulak. Ya. Tengkulak itu berperan. Saya ingin kasih bekal kepada Anda juga. Tengkulak itu kan adalah risk taker. Dia menyediakan, dan dia juga adalah service provider. Nggak ada service kok. Misalnya orang mau kawinan, orang mau sunatan, orang sakit minta duit. Dari mana? Di bank nggak bisa ngasih, tabungan nggak punya, kan harus juga dilihat dari sudut itu dong. Bahwa dia kemudian pergi ke Pak Haji yang dia tuakan di situ pinjam duit dulu, dan bahwa kemudian ternyata dia bayar bunga lebih tinggi, itu lagi-lagi adalah karena sebagai konsekuensi karena tidak adanya service yang lain gitu. Tetapi memang tengkulak, dan terutama kemudian tengkulak yang jadi lebih buruk lagi di dalam bahasa kita disebut sebagai lintah darat, ya, itu sangat eksploitatif, ya, sangat eksploitatif. Interest rate-nya bisa sampai ratusan persen, ya. Bahkan sebenarnya sangat unbelievable gitu ya, benar-benar nggak bisa diterima akal bahwa dia bisa minta 10% per hari. Ada karakteristik komoditi yang bisa di SRG-kan. Yaitu salah satu yang paling mendasar adalah komoditi itu keluar masuknya sama gitu. Atau kalaupun berbeda, perbedaan itu diterima oleh petani atau orang yang mau memanfaatkan fasilitas ini. Artinya susutnya, kemudian perubahan fisiknya atau apapun itu diterima gitu. Makanya gabah itu menjadi salah satu yang sesuai, karena gabah bisa kita pertahankan dengan teknologi tertentu, dia bisa kita pertahankan sampai kepada penyusutan yang acceptable gitu. Nah, jadi
poin yang mau saya katakan, saya balik, tidak semua komoditi bisa pakai SRG, gitu loh. Mengatakan bahwa harusnya kita tuh punya menu fasilitas perdagangan yang lengkap, yang semakin banyak, dan pelaku itu boleh memilih memanfaatkan instrumen mana yang mau dia pakai. Ada SRG, ada lelang, ada bursa, ya, ada gadai, kan gitu. Sampai misalnya kaitannya dengan pembiayaan, ada leasing, ada kredit, ada dan seterusnya. Jadi ini menurut saya tantangan buat kita setelah sekarang saya masuk di perdagangan, tentu menjadi tantangan untuk menyediakan menu itu. Ya. Tantangan lain tentunya lagi-lagi kaitannya dengan SRG, menu bisa bagus, tapi kalau orangnya nggak ngerti menu itu apa, dan dia nggak tertarik untuk memanfaatkan, dia juga menjadi tidak produktif, ya kan? Jadi terus-menerus berkomunikasi dengan pelaku itu sesuatu yang menjadi fundamental dari keberhasilan kita dalam menjalankan instrumen ini. Bedanya adalah kalau saya terus terang antara SRG dengan gadai itu sangat tipis sekali bedanya. Ya. Di antara yang tipis itu beberapa yang berbedakan adalah untuk SRG itu ada peran bank. Ya. Investor SRG sendiri atau pengelola gudang itu bukan pemilik uang, dia hanya penjual jasa bersih gudang, gitu kan? Uangnya datang dari bank. Nah, makanya yang dihitung adalah bunga kemudian. Tapi kalau gadai, pegadaiannya yang punya duit. Dan kemudian masalah taksasi nilai dari barangnya itu menjadi tergantung kesepakatan antara pegadaian dengan pemilik. Kan gitu. Itu prinsipnya yang paling mendasar. Jadi oleh sebab itu, kalau saya tidak mau mengatakan second grade atau first grade, alternatif aja.